الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan. Yang mana nikmat-nikmat tersebut kita rasakan bersama, sehingga dengan segala nikmat tersebut kita mampu menjalankan seluruh aktivitas kita, khususnya aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita benar-benar kita manfaatkan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di akhirat kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah, hari ini hari Jumat kita melaksanakan salat Jumat dan juga bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, pagi tadi kita sudah melaksanakan salat Idul Adha. Dan mungkin saja besok atau lusa kita melaksanakan pemotongan hewan kurban di masjid ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Idul Adha, hadirin, kita mengenal ada dua momentum besar, hadirin, yaitu momentum pemotongan hewan kurban dan juga pelaksanaan ibadah haji. Kita yakini, hadirin, bahwasannya setiap syariat yang Allah berikan kepada kita mengandung makna, mengandung hikmah bagi kehidupan manusia, sehingga dari setiap ritual ibadah yang kita laksanakan berefek pada kehidupan kita. Maka pada kesempatan kali ini, hadirin, kita berusaha untuk menggali makna dari setiap rangkaian ibadah haji. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surah Al-Imran ayat 97 Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ini hadirin dalil terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Maka dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengerjakan haji lalu ia tidak berbuat kelalaian dan tidak pula mengerjakan dosa, yakni kemaksiatan besar atau yang kecil, tetapi berulang kali, maka ia akan kembali dari ibadah hajinya sebagaimana pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya dalam kondisi tidak berdosa. Enggak hadirin jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan saudara kita sedang berhaji, semoga hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga berikan kesempatan kepada kita suatu saat untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah saat ini kita belum melaksanakan ibadah haji, hadirin, paling tidak kita berusaha untuk memaknai dari setiap rangkaian ibadah haji. Yang pertama hadirin, bahwa dari rangkaian ibadah haji yaitu pelaksanaan ihram. Pelaksanaan ihram hadirin diawali dengan menyucikan diri, mandi, wudu dan sebagainya. Maka seseorang yang melaksanakan ibadah haji diawali dengan proses pensucian fisik atau diri. Menunjukkan hadirin atau memberikan makna buat kita bahwa orang yang beribadah haji mulai dari ihramnya, maka ia berusaha untuk membersihkan dirinya hadirin. Tidak hanya membersihkan dari makna fisik saja, namun ia bersihkan dirinya, membersihkan hatinya dari segala penyakit hati, membersihkan hatinya dari segala hal-hal yang tidak baik, sehingga setelah pulang ia dari pelaksanaan ibadah haji, hatinya mudah untuk memaafkan orang lain, hatinya bersih, sebagai makna dari ihram tersebut. Bahkan hadirin dari pelaksanaan ihram, seorang yang melaksanakan ibadah haji akan mengenakan pakaian berwarna putih, tidak berjahit, memberikan makna bahwa apapun profesinya saat ia berada di negara atau kampung asalnya, apapun profesinya, apapun bagaimanapun jabatannya hadirin, maka saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya sama hadirin. Maka ada menunjukkan prinsip egaliter atau prinsip persamaan hak. Mau dia dari orang kaya, orang miskin, pejabat dan lain sebagainya, namun saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, maka semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenakan pakaian putih. Tidak ada sebuah hal yang spesial bagi orang yang kaya misalnya saat melaksanakan ibadah haji mengenakan pakaian sutra misalnya, tidak hadirin, namun sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mengenakan pakaian sama dengan sahabat-sahabatnya atau saudara-saudara muslim lainnya dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan hadirin bahwasannya saat seseorang beribadah haji, maka ia timbulkan perasaan tawadhunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena segala kekayaan, jabatan dan lain sebagainya merupakan hal yang biasa-biasa saja atau hal yang biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, pelaksanaan atau rangkaian ibadah haji yang kedua yaitu pelaksanaan sa'i. Sa'i hadirin merupakan
Pelaksanaan ibadah haji yaitu berjalan-jalan kecil dari Safa dan Marwah ke Marwah. Kalau kita ingat sejarahnya adalah bagaimana ibunda Ismail alaihissalam mencari air buat anaknya Ismail yang sedang kehausan, berlari dari bukit Safa dan Marwah terus menerus hingga akhirnya dengan usahanya tersebut Allah berikan rezeki buat ibunda Ismail dan Ismail dengan terpancarnya air di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Kalian hadirin, berjalan dari Safa dan Marwah, namun air tersebut terpancar di dekat kaki Nabi Ismail. Hal ini dapat kita ambil maknanya hadirin bahwa dalam kehidupan kita saat kita berusaha mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, pergi pagi, pulang petang, bahkan terkadang ada beberapa hari yang harus merantau ke kampung orang lain. Namun kita meyakini hadirin bahwasannya ikhtiar kita yang maksimal tersebut tidaklah berarti tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita barengi dengan keyakinan bahwasanya Allah lah Sang Ar-Razzaq, Sang pemberi rezeki yang halal. Maka kita barengi setiap iringan usaha kita, ikhtiar kita dalam bekerja dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin kita lupa bahwa dengan segala ikhtiar kita yang maksimal, pergi pagi pulang petang, namun kita melupakan bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki buat kita. Dan jangan sampai hadirin saat rezeki tersebut berada di tangan kita, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kisah yang dapat menjadi pelajaran buat kita, yaitu kisah Qarun saat mendapatkan nikmat dari Allah dengan harta yang melimpah, namun ia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin, pelaksanaan haji yaitu tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, yang mana bukanlah mengelilingi dengan arah jarum jam, namun berbalik sebaliknya daripada arah jarum jam. Hal ini bermakna hadirin bahwa yang pertama, bahwa seseorang berjalan sesuai dengan koridor yang Allah tetapkan, sesuai dengan arah, berbalik arah dari arah jarum jam, namun tetap berada di poros Ka'bah. Kalau kita dapat ambil maknanya hadirin bahwa dengan segala rutinitas kehidupan kita, maka setiap apapun itu aktivitas kita, pasti akan ada batasan yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita hadirin merasa bebas hidup di kehidupan ini tanpa adanya batas syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah kata baginda Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwasanya dunia adalah penjaranya bagi orang beriman dan surganya buat orang-orang kafir. Maknanya adalah bahwa orang-orang yang beriman dalam setiap kehidupannya ada batas-batas koridor yang Allah tetapkan, sehingga ia tidak bebas begitu saja menjalankan seluruh apapun yang ia inginkan. Namun saat ia beraktivitas, ia ingat bahwasanya ada batas-batas yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga dari makna pelaksanaan tawaf ini hadirin, kita berusaha mawas diri dalam setiap aktivitas kita bahwa ada batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita, dan itu sebenarnya buat kebaikan buat manusia sendiri. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin, wukuf di Arafah. Kita kemarin baru saja melaksanakan puasa Arafah, ya, 9 Zulhijjah. Bagaimana para jemaah haji sedang wukuf di Arafah, tepatnya di sore hari. Kalau kita lihat hadirin, pelaksanaan wukuf di Arafah adalah orang-orang atau jemaah haji berusaha mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan atas segala dosa yang ia miliki. Maka kalau kita ambil maknanya hadirin, suatu saat kita nantinya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Suatu saat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Maka seorang yang beribadah haji maka berusaha merasakan bahwa suatu saat dengan tidak membawa apapun
segala harta benda yang saya miliki, maka saya akan bersama-sama dengan manusia lainnya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir hadirin, yaitu tahallul, bersyukur, menunjukkan bahwasanya seseorang akan bersiap untuk melaksanakan kebaikan untuk kehidupan yang selanjutnya. Menunjukkan bahwasanya seseorang yang dulunya mungkin ada sisi gelap kehidupannya, berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun ia berusaha saat ini bersiap untuk memperbaiki dirinya untuk menjalani kehidupan berikutnya dengan amal soleh yang terbaik yang dapat ia lakukan. Sehingga hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh pelaksanaan atau rangkaian ibadah haji kita harus ambil makna buat kehidupan kita sehari-hari. Meskipun saat ini kita belum beribadah haji, namun kita ambil pesan atau makna yang luar biasa dari pelaksanaan ibadah haji, sehingga buat menambah manfaat buat kita dalam kehidupan kita. Bahkan kita berusaha semakin mawas diri dalam kehidupan kita, sehingga mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan yang haram, sehingga Allah berikan keridhaannya buat kita. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan istiqomah buat diri kita beribadah kepadanya, Allah berikan kekuatan buat kita, kesehatan kepada kita, dan Allah berikan takdirnya kepada kita untuk mampu menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.